hari ini kita ya masih berdoa untuk Paus Francis yang sedang kritis kondisinya dan mengalami kesehatan yang buruk. Sebenarnya Paus sudah pernah mengalami hal yang sama ya. Paus usianya sekarang kalau nggak salah 89 tahun ya, saudaranya luar biasa. Ini orang yang sangat luar biasa ya. Kalau saya berkata ini adalah orang Kristen yang patut dijadikan teladan ya. Dalam perkataan dan perbuatannya dia tidak main-main, dia orang yang komitmen ya, dan dia tidak takut ya kehilangan popularitas ya. Yang hidupnya seperti Paus Francis atau Mother Teresa, hebat saudara, tidak ada satu pun, tidak ada saudara ya. Dan ini adalah satu orang ya yang menghebohkan Indonesia, yang membuat ketika Paus datang banyak orang murtad saudara, orang Islam yang murtad, tapi menyalahgunakan kekuasaan, bahkan melakukan sex abuse ya, di penjara sama dia ya. Dan Paus ini adalah Paus yang bisa mendamaikan banyak negara dan ditakuti oleh Donald Trump saudara ya. Ini adalah Paus yang ditakuti Donald Trump ya. Teman yang ada di seluruh dunia, yang ada di Indonesia, di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, di Yerusalem, Rohingya, Palestina, Yudea, Samaria, ya, Lebanon, Shalom semuanya di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, semua yang di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, dan Shalom semua yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Shalom semua yang ada di Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan istan yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain. Shalom Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Shalom semuanya. Tolong cek YouTube, apa suaranya pecah nggak? So, yang di YouTube dan yang di ini suaranya pecah nggak ya? Saya harus ngecek terus ya. Tes suara nggak pecah ya? Yang di YouTube minta tolong cek pecah nggak suaranya? Tes aman suara ya, semua aman, pecah Pastor ya. Sol, masih aman. Aman ya. Saudara, hari ini kita ya masih berdoa untuk Paus Francis yang sedang kritis kondisinya dan mengalami kesehatan yang buruk. Sebenarnya Paus sudah pernah mengalami hal yang sama ya. Paus usianya sekarang kalau nggak salah 89 tahun ya, saudaranya luar biasa. Ini orang yang sangat luar biasa ya. Kalau saya berkata ini adalah orang Kristen yang patut dijadikan teladan ya. Dalam perkataan dan perbuatannya dia tidak main-main, dia orang yang komitmen ya, dan dia tidak takut ya kehilangan popularitas. Dia bersih-bersih di gereja Katolik, dan dia membuat gereja Katolik di Eropa sekarang jadi kembali diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena clear, ya jelas. Ya dia satu Paus pertama yang berani menyeret ya petinggi-petinggi gereja Katolik yang tidak baik perilakunya ya, bahkan ada yang jahat. Dia adalah Paus pertama yang berani menyeret, membuka skandal. Bukan cuman mengakui ada skandal ya. Kalau mengakui ada skandal, Paulus Yohanes kedua sama Paus Benediktus sudah mengakui ada skandal. Tapi adalah Paus pertama yang berani menyeret para pelaku skandal ini yang terlibat ini ya untuk dihukum. Ya, kalau cuma minta maaf toh ya repot saudara ya. Ini adalah Paus pertama yang berani. Ya. Nah, saudara, ketika kita mendengar kata Katolik
Ya beberapa orang gereja karismatik langsung kejang-kejang ya. Oh, ini antikris. Oh, siapa bilang saudara kamu? Saya selalu berkata, kalau kamu ada ya, kalau ada pendeta Kristen ya yang hidupnya seperti Paus Francis atau Mother Teresa, hebat saudara. Enggak ada, satu pun enggak ada saudara. Ya, dan ini adalah satu orang ya yang menghebohkan Indonesia, yang membuat ketika Paus datang banyak orang murtad saudara, orang Islam yang murtad gara-gara Paus datang, cuman datang aja kejang-kejang semua ya. Cuman Paus datang ini satu-satunya Paus yang menggetarkan Indonesia loh saudara ya, ketika datang itu langsung banyak yang murtad ya, langsung pada pindah jadi Kristen ya, Katolik ya. Cuman datang top ya. Paus yang disambut oleh orang-orang Islam di Indonesia dengan meriah. Satu-satunya paus yang disambut dengan meriah oleh orang Islam ya di pinggir jalan. Ya, dan satu-satunya paus yang hidupnya sederhana. Ya, yang hidupnya benar-benar mengabdi kepada Tuhan dan kepada umat, kepada jemaat. Juga Mother Teresa. Cuma Mother Teresa kan bukan sebagai pemimpin pemimpin. Mother Teresa adalah aktivis ya. Beda dengan Paus, ini memang benar-benar adalah pemimpin yang memberikan teladan. Saudara, mungkin kita akan baca dulu ya sedikit prestasi beliau ya, sedikit apa gebrakan beliau itu ya, yang membuat saya termangu-mangu ya saudara ya. Kita akan buka ya di dalam saya baca liputannya VOA kalau nggak salah saudara ya. Oh bukan ya, Paus rayakan hari jadi ke-87 ya, ini liputan 2 tahun yang lalu ya. Paus rayakan hari jadi ke-87. Ini VOA bener ya. Nah ini ya, dengan terobosan reformasi gereja Katolik. Saya bacakan pelan-pelan ya saudara ya. Anda juga kalau nggak sabar bisa baca sendiri ya. Kalau nggak sabar baca sendiri. Paus Fransiskus pada hari Minggu 17 Desember merayakan 87, 88, berarti sekarang baru 88 ya saudara. Ini kan 2023 ya. Dia ulang tahunnya 17 Desember. Ya, berarti dia 2024 umur 88. Tahun ini 89. Ia menutup tahun yang menjadi tonggak besar dalam upaya mereformasi gereja Katolik. Dan masalah kesehatan menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya sebagai paus. Paus merayakan ulang tahun dengan meniup satu lilin di atas sebuah kue berukuran besar, didampingi beberapa anak di hadapan sejumlah orang di lapangan Santo Petrus. Acara yang dilangsungkan sesuai pemberkatan mingguannya itu juga diwarnai dengan spanduk bertulis selamat ulang tahun. Salah satu hadiah yang lebih awal pada hari Sabtu, datang lebih awal dari Sabtu tanggal 16 Desember adalah ketika Pengadilan Vatikan menjatuhkan putusan bersalah. Hadiah ulang tahunnya ya adalah Vatikan menjatuhkan putusan bersalah dan sekaligus pembebasan dalam satu persidangan yang rumit yang didukung Paus sebagai bukti reformasi keuangan yang dilakukannya. Terdakwa kardinal, ya seorang kardinal, Angelo Becciu, divonis bersalah melakukan penggelapan, dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara. Ya, tahun yang berat. Pakar sejarah di Kent University di New Jersey, Profesor Christopher Bellito mengatakan ini merupakan tahun yang cukup berat bagi Paus yang jelas memikirkan tentang legasi dan penyelesaian masalah yang ada. Menurut sumber online Katolik, hierarki hanya 7 Paus yang diketahui berusia lebih tua dari Paus Fransiskus saat tutup usia. Paus Fransiskus mendekati salah satu dari mereka yaitu Paus Gregorius XII, dan yang mungkin dikenal dengan Paus sebagai terakhir yang mengundurkan diri yaitu Paus Benedictus 16 yang mundur tahun 2013. Gregorius berusia 88,5 tahun ketika ia secara sukarela mengundurkan diri tahun 1415 guna mengakhiri skisma barat, ya Western Schism, di mana terdapat 3 orang yang saling mengklaim kepausan.
Paus Fransiskus juga telah mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri jika kesehatannya membuatnya tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Namun dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Paus mengatakan tugas Paus adalah seumur hidup. Masalah kesehatan. Tahun 2023 ini, Paus 2 kali mengalami gangguan pernafasan yang memaksanya membatalkan acara-acara besar, yaitu saat musim semi ketika serangan bronkitis membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan melewatkan prosesi Jumat Agung di Koloseum. Yang kedua, gangguan bronkitis yang kembali memaksanya membatalkan rencana perjalanan ke Dubai untuk mengikuti KTT Iklim COP28. Salah satu paru-paru Paus sudah diangkat saat ia masih muda, sementara satu lainnya tampak semakin rentan terhadap masalah pernapasan, membuatnya sulit bernapas dan bicara. Di sela-sela kejadian itu, Paus kembali dirawat di rumah sakit selama 9 hari pada bulan Juni lalu, supaya pakar bedah dapat memulihkan hernia perut dan menghilangkan jaringan parut dari operasi usus sebelumnya. Direktur Pusat Agama dan Kebudayaan di Universitas Fordham, David Gibson, mengatakan rawat inap itu menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Paus melanjutkan kepausan di zaman modern yang semakin bergantung pada pribadi Paus. Ini merupakan kemajuan besar dibanding saat seorang Paus hanya berfungsi sebagai seorang raja yang bertahta dan dikelilingi oleh istana kerajaan. Ujarnya seraya menambahkan, tetapi dengan harapan seperti ini, dapatkah Paus manapun memerintah pada usia 80 tahun atau bahkan 90 tahun dan efektif? Meskipun masalah kesehatan menandai ulang tahun ke-87, salah satu hal yang mungkin menjadi tonggak sejarah semuanya dan mungkin mempengaruhi sisa masa kepausan Fransiskus adalah kematian Benediktus tanggal 31 Desember 2022. Benediktus menepati janjinya untuk hidup tersembunyi dari dunia dan mengizinkan Paus Fransiskus memerintah tanpa hambatan. Namun kematiannya lebih dari 10 tahun setelah mengundurkan diri, menghilangkan bayangan Paus yang lebih konservatif yang seakan-akan mengawasi Paus Fransiskus dari sisi lain Vatikan. Kematian Benediktus tampaknya memberi keleluasan bagi Paus Fransiskus untuk mempercepat agenda reformasi dan mengambil tindakan terhadap lawan-lawannya di sayap kanan. Paus intensifkan reformasi Gereja Katolik. Sebagai permulaan, Paus Fransiskus memimpin tahap pertama pertemuan tentang masa depan Gereja Katolik yang disebut-sebut akan menjadi warisannya. Sinode ini bertujuan untuk membuat Gereja Katolik lebih inklusif, reflektif, responsif terhadap kebutuhan umat Katolik. Sesi pertama sinode ini diakhiri dengan seruan mendesak untuk melibatkan perempuan dalam peran pengambilan keputusan di gereja. Tahap sinode selanjutnya dijadwalkan Oktober 2024. Gibson mengatakan upaya mengubah sifat pemerintahan yang ketat dari atas ke bawah dalam agama Katolik adalah proyek reformasi utama kepausan Fransiskus. Keberhasilan atau kegagalannya kemungkinan besar akan menjadi warisan utamanya. Ditambahkannya, masih belum ada kepastian apakah upaya itu akan berhasil karena masa transisi yang berantakan dan sangat melelahkan. Bersamaan dengan sinode itu, Paus Fransiskus tahun ini menunjukkan seorang pakar teologi progresif yang luar biasa sebagai kepala pengawas doktrin Vatikan dan dengan nafas yang sama sekali baru. Luar biasa. Ia telah mulai menetapkan ajaran-ajaran yang dapat menimbulkan dampak besar bagi masa depan gereja. Kardinal Victor Fernandez telah mengeluarkan dekret tentang segala hal, mulai dari cara merawat abu kremasi di tempat yang telah ditentukan dan sakral, hingga keanggotaan dalam Masonik dan apakah kaum transgender dapat menjadi wali baptis. Fernandez menyatakan anggota Masonik adalah sesuatu yang terlarang dan kaum transgender dapat menjadi wali baptis. Paus ambil tindakan terhadap pengecamnya. Pada saat bersamaan, Paus mulai membalas para pengecam konservatifnya yang menjadikan rujukan Benediktus selama 10 tahun terakhir. Paus mengasingkan juru bicara Benediktus sejak lama, yaitu Uskup Agung George Ganswein ke Jerman yang merupakan negara asalnya. Setelah serangkaian pelanggaran yang mencapai puncaknya dengan penerbitan memoir yang sangat mengkritik kebijakan Paus Fransiskus, beberapa hari setelah kematian Benediktus, Paus juga mencopot secara paksa Uskup Texas
Joseph Strickland yang pernyataan-pernyataannya di media sosial sangat mengecam keras Fransiskus. Baru-baru ini, Paus memecat mantan hakim pengadilan tinggi Vatikan, Kardinal Raymond Burke, setelah dia memperingatkan bahwa sinode yang sangat reformis yang dilangsungkan Paus berisiko memecah belah umat beriman. Natalia Imperatorile, seorang pakar studi agama di Manhattan College, mengatakan penolakan terhadap Burke bukan sebuah pukulan keras dan hanya memiliki dampak nyata yang kecil karena ia memiliki banyak pendukung yang bagian dari tahun yang penting yang menjadi titik puncak sinode yang hasilnya akan mendorong Paus Fransiskus setidaknya untuk 1 tahun lagi. Saya kira Paus sedang memikirkan warisannya dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mungkin hal ini ada hubungannya dengan kematian Benedikt. Mungkin lebih merupakan masalah kematian Benedikt yang menjadi lebih nyata bagi Paus mengingat penyakit yang dideritanya baru-baru ini. Ujarnya. Lebih jauh, Natalia mengatakan sinode jelas merupakan bagian besar dari warisan itu dan kita dapat melihat investasi Paus dalam menyukseskannya. Saya berani bertaruh melihat hasil sinode bagian kedua nanti merupakan yang sangat memberi motivasi besar saat ini. Wah, luar biasa saudara ya. Dia adalah Paus pertama yang berani menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menyeleweng dari gereja Katolik, yang melakukan dosa maksudnya ya, bukan menyeleweng pindah agama, bukan. Tapi menyalahgunakan kekuasaan, bahkan melakukan sex abuse ya, di penjara sama dia. Ya, dan Paus ini adalah Paus yang bisa mendamaikan banyak negara. Dan ditakuti oleh Donald Trump, saudara ya. Ini adalah Paus yang ditakuti Donald Trump. Ya. Oke, saudara, kita hari ini untuk tanya jawab Alkitab. Tema kita hari ini adalah apakah gereja Katolik akan runtuh seperti Bizantin? Apakah Vatikan akan runtuh dengan kematian Paus seperti halnya dengan Bizantin? Ya, nanti kita akan baca dalam Wahyu 17 dan 18. Buat saya Wahyu 17 dan 18 adalah runtuhnya Vatikan, saudara ya. Sama seperti Wahyu 13 adalah runtuhnya Konstantinopel. Maka Wahyu 17 dan 18 ini adalah runtuhnya Vatikan. Nanti kita akan baca dan saudara ini adalah sebuah pendapat saya pribadi ya. Sekali lagi saya tidak ingin mencampuri gereja Katolik, tetapi ini adalah bagian dari iman Kristen ya yang ditulis dan menurut penafsiran saya. Anda yang tidak setuju boleh mengkritik, Anda boleh menyangka ya, memakai saya karepmu, pokoknya ini pendapat saya pribadi ya. Dan seperti yang sudah ya, Wahyu Jibril Nabi 26 so far belum pernah meleset, so far so good. Oke, kita akan langsung masuk untuk tanya jawab Alkitab seperti biasa ya. Saya sambil terus bersedih ya, tiap malam saya nanya gimana kabarnya Paus Fransis, ada kabar apa ya. Kita berdoa ya untuk Paus Fransis ya, luar biasa. Oke, siapa yang mulai?